bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1441. Saya Amuja Lakwi. Ayah kandung dari Siti Fatimah Lakwi. Binti Amuja Lakwi. Dengan ini memberi kuasa wali atau taukil wali kepada kepala kantor urusan agama Kecamatan Teluk Ambon untuk menikahkan anak perempuan saya tersebut dengan seorang lelaki bernama Jufri Watratan bin Abdul Manap Watratan dengan mas kawinnya seperangkat alat salat dan cincin emas 2 gram dibayar tunai. Ikhlas karena Allah. Saya terima penyerahan taukil wali ini dan insya Allah saya laksanakan dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Tubtu ila Allah zahiran wa batina. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. وعلى آله سيدنا محمد. وعلى آله سيدنا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Wahai saudara Jufri Watratan, Jufri Rumarata, Rumaruta. Iya. Wahai saudara Jufri Rumaruta, zawwajtuka wa ankahtuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihim bi ihsan. Wahai saudara Jufri Rumaruta bin Abdul Manaf bin Damra Rumaruta, bahwasannya saudara Amuja Lakwi telah memberi kuasa wali atau taukil wali kepada saya untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Siti Fatimah Lakwi binti Amuja Lakwi dengan saudara. Maka pada hari ini, Senin 23 Desember 2019, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, dengan mengharap rahmat dan reda Allah dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama Amuja Lakwi menikahkan Siti Fatimah Lakwi binti Amuja Lakwi dengan engkau, dengan mas kawinnya seperangkat alat salat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Alhamdulillah, aku terima nikah serta mas kawinnya yang tersebut. Amin. Allahu Akbar. Barakallahu lak wa baraka alaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan dua saudara. Jadi ini sudah menjadi ketetapan Allah Jalla. Syariatnya manusia yang berbuat, tapi hakikatnya Allah yang menetapkan. Jadi dua ini sudah ditetapkan oleh Allah sebagai jodoh. Olehnya itu di dalam khutbah ini tadi ada pesan usikum wa nafsi bittaqwa. Aku wasiatkan kepada kalian berdua untuk bertakwa kepada Allah.
Olehnya itu jika ingin kita punya rumah tangga jadi sejahtera bahagia, maka mudah-mudahan. Jadi kebahagiaan bukan karena harta banyak, bukan jabatan tinggi, tetapi dalam takwa kepada Allah juga. Olehnya itu jadi suami yang takwa. Apa itu maknanya secara globalnya? Apa yang Allah perintah kita menjalankan, apa yang Allah larang. Jadi suami yang takwa. Maka kalau suami yang takwa, tidak mungkin dia berbuat kasar kepada istri, tidak mungkin dia menzalimi istri, tidak mungkin dia mengkhianati istri, tidak mungkin dia berdusta kepada istri, karena dia orang takwa. Begitu juga jadi istri yang bertakwa. Kalau istri bertakwa kepada Allah, maka dia tidak mungkin mengkhianati suami, tidak mungkin dia menyakiti hati suami, tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa izin suami. Karena mengapa? Dalam dirinya ada takwa. Olehnya itu lihat kebaikan manusia tidak ada yang sempurna. Karena tidak sempurna itu Allah pasangkan. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah diciptakan kamu pasangan dari diri kamu sendiri. Mengapa kita semua ini? Agar kamu tidak tenang. Maka renungkan tenang, karena ada teman. Olehnya itu jaga rumah tangga. Dengan ketenangan itu dia lari dari takwa. Maka ketenangan akan bermuara kepada kebahagiaan. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan kamu mawaddah, cinta yang datang karena masih bagus, masih muda, masih mulus. Tapi suatu saat dengan perjalanan usia, waktu akan mulai turun. Tetapi Allah siapkan satu penumpang, yaitu sifat rahmat. Rahmat itu adalah percikan cinta yang Allah anugerahkan kepada seseorang, kepada istrinya, kepada suaminya, semata-mata karena Allah. Dia tidak melihat lagi tua mudanya, bau jelek, karena itu fitrah anugerah. Olehnya itu jaga rumah tangga yang baik. Sesuatu ada salah paham atau baik. Sesuatu ada salah paham, kata orang tua, kalau kamu mau salah paham sama istri, jangan pulang kampung. Jangan pulang kampung masing-masing. Tapi istri lari ke keluarga suami, suami lari ke istri, itu malah yang baik. Tapi kalau pulang kampung, mereka malah tak baik. Itu jaga rumah tangga. Saya sekolah ini nanti minta nasihat sama Pak Haji, Pak dosen, orang tua itu minta nasihat. Jadi jangan ketemu karena punya kemampuan berpikir terbatas. Mungkin ada orang yang dia punya berpikir cara jadi brilian, tapi minta nasihat dari orang. Dengan minta pendapat dari orang lain, maka katanya tindakan yang sebenarnya akan mencelakakan kita. Tapi dengan kita sendiri musuhnya dari orang lain, kita akan menyelamatkan. Ini saya menghormati menyayangi kedua orang tua. Orang tuanya suami jadi orang tuanya istri jadi suami. Kemudian jangan ketemu dengan orang puas. Banyak rumah tangga binasa gara-gara puas. Dengar ini, dengar itu, dan itu saja mungkin. Kemudian Nabi katakan, dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang saleh, istri yang saleh. Olehnya itu kata Nabi, berhiasnya seorang istri untuk suami. Maka kita harus mampu memberikan kedamaian kepada suami kita. Kita harus mampu menjadikan penyejuk hati suami kita. Olehnya itu standar kehidupan rumah tangga, jangan kita ambil standar orang lain, standar Nabi. Karena Nabi adalah uswatun hasanah. Kalau kita jadikan Nabi sebagai teladan, ikutan, panutan, idola, insya Allah kita sukses. Jangan kita menjadikan orang lain sebagai idola. Idola kita Rasulullah, kita ikuti seluruh kehidupan Nabi, maka insya Allah sukses. Itu saja yang kita sampaikan. Semoga rumah tangga kita bahagia, sakinah, diberi anak keturunan yang soleh dan soleha, yang bermanfaat dan diberi keluarga untuk umat dan juga untuk bangsa. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.